Bagaimana rasanya tinggal di negara paling bahagia sedunia? Kalau kamu penasaran dengan pertanyaan tersebut, mungkin kamu bisa menanyakan jawabannya dengan warga Finlandia. Karena menurut laporan yang dilakukan oleh lembaga World Happiness Report yang menyebutkan bahwa Finlandia adalah negara paling bahagia di dunia. Bukan hanya tahun ini saja, Finlandia telah menempati peringkat pertama sebagai negara paling bahagia di dunia selama 4 tahun berturut-turut. Finlandia adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di kawasan Eropa Utara. Negara ini juga merupakan salah satu negara Nordik. Sebagai informasi tambahan, meskipun secara geografis sama-sama terletak di wilayah utara, tidak semua negara-negara Eropa Utara adalah negara Nordik. Dalam definisinya, Nordik adalah sebuah wilayah geografis dan budaya yang terletak di kawasan Eropa Utara dan Atlantik Utara. Dalam secara hidup, sejarah, agama, dan struktur sosial, mereka mempunyai sejarah yang panjang dalam serikat, politik, dan hubungan dekat lainnya. Ini mencakup negara-negara berdaulat seperti negara Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Secara geografis, Finlandia adalah negara paling utara di Uni Eropa dan salah satu paling utara di dunia. Negara ini memiliki perbatasan darat dengan negara Swedia di bagian barat, Norwegia di bagian utara, dan dengan negara Rusia di bagian timur. Sedangkan batas lautnya adalah Laut Baltik di barat daya, Teluk Finlandia di selatan, dan Teluk Bothnia di barat. Luas wilayah negara ini adalah sebesar 338.145 km persegi. Jika kita coba paksa bandingkan luas negara Finlandia dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas wilayah negara ini kira-kira hampir 2 kali lebih besar dari luas Pulau Sulawesi. Topografi Finlandia dicirikan dengan sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Ketinggian rata-rata wilayah negara ini adalah sekitar 164 meter di atas permukaan laut, dan titik tertingginya berada pada ketinggian 1328 meter di atas permukaan laut. Hampir 2/3 wilayah Finlandia ditutupi oleh hutan lebat, yang menjadikannya sebagai negara dengan hutan terpadat di Eropa. Wilayah hutan ini mencakup sekitar 78% dari total luas wilayah negara. Selain hutan, landscape lain yang cukup menjadi ciri khas Finlandia lainnya adalah danau, karena negara ini memiliki 168.000 danau dengan luas lebih dari 0,05 hektar. Wilayah danau sendiri mencakup sekitar 10% dari total luas Finlandia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan yang dimiliki dari sistem liberalisme pada negara Finlandia dalam sektor ekonomi, politik, serta pendidikan. Liberalisme dalam ekonomi. Liberalisme di Finlandia mendorong kebebasan ekonomi yang memungkinkan individu dan juga perusahaan untuk dapat berinovasi tanpa adanya hambatan regulasi yang berlebihan. Contohnya, perusahaan teknologi seperti Supercell dengan game Clash of Clans dan juga Hay Day berkat kebebasan ini. Kebijakan pasar bebas juga mendorong persaingan yang sehat dan motivasi untuk terus berinovasi. Sebagaimana terlihat pada Nokia yang sukses memanfaatkan sistem pasar kompetitif untuk mendominasi sektor telekomunikasi global era 2000-an. Selain itu, bisnis Finland memfasilitasi ekspor dan juga investasi asing, membantu perusahaan seperti KON yang bergerak di industri elevator dan juga Outokumpu yang bergerak di produksi baja tahan karat untuk dapat memperluas jangkauan pasar mereka secara internasional. Semua ini menunjukkan bagaimana ideologi liberalisme telah menciptakan fondasi ekonomi yang mendukung kreativitas, persaingan, dan juga ekspansi global. Liberalisme dalam politik. Dalam politik, Finlandia menerapkan nilai liberalisme melalui eduskunta atau parlemen Finlandia, yang memastikan warganya memiliki kebebasan memilih dan juga menyuarakan aspirasi tanpa takut akan represi. Kebijakan freedom of speech and press yang dijamin oleh konstitusi menunjukkan bagaimana ideologi ini melindungi hak-hak dasar warga negara. Pemilu di Finlandia yang dikelola oleh Komisi Pemilu Pusat atau Vaalilautakunta dirancang secara bebas, adil, dan transparan. Hal ini memastikan kesetaraan peluang bagi semua partai, baik yang besar maupun yang kecil, untuk berkompetisi mencerminkan nilai kesetaraan dalam liberalisme. Pada tingkat internasional, Finlandia aktif dalam mendukung nilai-nilai liberalisme seperti demokrasi, HAM, dan juga pasar bebas dalam pengambilan keputusan Uni Eropa.
Komitmen ini menunjukkan bagaimana liberalisme mempengaruhi kebijakan luar negeri Finlandia untuk dapat mendorong keterbukaan dan kerjasama global. Liberalisme dalam pendidikan. Dalam sektor pendidikan, ideologi liberalisme berperan penting melalui kebijakan National Core Curriculum yang memberi kebebasan kepada sekolah dan juga guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Hal ini mencerminkan semangat liberalisme dalam mendorong kreativitas dan inovasi dalam proses belajar, serta melalui program Universal Free Education yang mencakup pendidikan gratis dan juga makan siang bagi siswa, menunjukkan bagaimana kebijakan liberal mendukung akses pendidikan yang setara untuk semua. Selain itu, keterbukaan Finlandia terlihat melalui partisipasi dalam program internasional seperti OECD PISA dan pertukaran pelajar. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, tetapi juga memperkuat posisi Finlandia sebagai pemimpin dalam inovasi pendidikan global. Keberhasilan ini mencerminkan dampak nyata liberalisme dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan progresif. Selanjutnya, apa aja sih kekurangan dari sistem liberalisme negara Finlandia? Meskipun Finlandia dikenal dengan sistem liberalisme yang kuat, yang dimana menekankan kebebasan individu, pasar bebas, dan kesejahteraan sosial, ada beberapa kekurangan dalam penerapannya. Salah satu kekurangan utama adalah ketidakstabilan ekonomi. Meskipun negara ini memiliki jaminan sosial yang baik, tetapi masih ada ketimpangan dalam pendapatan, terutama di daerah perkotaan dan pedesaan, serta kelompok minoritas. Dia dikenal sebagai negara dengan sistem kesejahteraan yang kuat, didukung oleh pajak tinggi yang mendanai layanan pendidikan gratis, kesehatan universal, dan berbagai tunjangan sosial. Masyarakatnya menjunjung tinggi kesetaraan, termasuk gender dan hak minoritas, serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Kebahagiaan warga dipengaruhi oleh rasa saling percaya, keterhubungan antar alam, dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai negara demokrasi liberal, ideologi Finlandia menekankan kebebasan individu, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Pemerintah memastikan akses setara terhadap kebutuhan dasar sambil mendukung ekonomi pasar bebas yang diimbangi dengan redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan. Komitmen terhadap netralitas, diplomasi damai, dan keberlanjutan lingkungan menjadikan Finlandia salah satu negara paling stabil, progresif, dan bahagia di dunia. Finlandia sebagai negara dengan nilai-nilai yang menganut sistem liberal memiliki sistem budaya yang inklusif dan modern. Ideologi negara Finlandia dalam hal budaya negara mengedepankan nilai-nilai seperti kebebasan individu, rasa solidaritas sosial, serta inovasi dalam pendidikan. Finlandia sangat menghargai kebebasan pada tiap individu, yang berarti bahwa menghargai pilihan setiap orang untuk mengembangkan diri tanpa adanya tekanan diskriminasi. Finlandia memiliki tradisi panjang dalam melindungi hak-hak individu, baik dalam hal kebebasan bicara maupun kesetaraan gender. Selanjutnya, rasa solidaritas sosial. Meskipun negara Finlandia menekankan kebebasan pada tiap individu, solidaritas sosial dan kerjasama di dalam komunitas juga sangat dihargai. Ini tercermin dalam sistem sosial yang inklusif. Nah, hal ini bersangkutan dengan sistem kesejahteraan sosial di negara Finlandia yang sangat kuat. Sistem ini mendukung untuk saling peduli dan memiliki rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, inovasi dalam pendidikan. Pemerintah dan masyarakat Finlandia menganggap bahwa pendidikan merupakan investasi dengan jangka waktu yang panjang. Sistem pendidikan Finlandia terkenal di dunia karena kualitasnya yang tinggi. Liberalisme sebagai ideologi menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pasar bebas. Di Finlandia sendiri, Finlandia mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam liberalisme ke dalam sistem ekonominya dengan yang pertama, pasar bebas yang terbuka. Ekonomi Finlandia berorientasi pasar, mendorong inovasi dan kompetisi di sektor teknologi, pendidikan, serta manufaktur. Lalu yang kedua, regulasi terbatas tetapi efektif. Pemerintah Finlandia tidak mengendalikan ekonomi secara ketat, tetapi berperan memastikan regulasi yang adil agar pasar tetap efisien.
Penerapan atau contoh nyata yang mencerminkan dampak dari liberalisme di Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia mendukung potensi setiap siswanya. Dalam satu kelas, jumlah siswa dibatasi agar guru-guru dapat mengawasi perkembangan setiap murid-muridnya. Pada jenjang SMA, murid-murid bisa memilih pelajaran apa saja yang ingin mereka ikuti dan hadir di kelas yang mereka pilih. Mirip seperti sistem perkuliahan. Rahoitusta ja toisella Tingginya kebebasan pers dan keterbukaan informasi. Finlandia kerap berada di peringkat atas dalam World Press Freedom Index. Etos kerja yang fleksibel. Sistem perkuliahannya sini tuh sangat fleksibel, dan ini satu yang paling saya senang yaitu etos kerjanya yang benar-benar we can do whatever we want. Banyak perusahaan di Finlandia menerapkan kebijakan kerja fleksibel seperti remote work atau jam kerja yang dapat disesuaikan. Bahkan Finlandia telah menetapkan hukum yang memungkinkan karyawan mengatur 50% dari jam kerja mereka. Kebijakan ini mendukung kebebasan individu dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Disupport banget, maksudnya butuh apa untuk research-nya. Kalau kita misalnya untuk aplikasi atau memulai startup apa, itu tuh di mana-mana ada free space untuk mengembangkannya. Terus juga kalau untuk student tuh biasanya fasilitasnya gratis. Terus mereka juga banyak yang sekarang kayak kerjanya ya udah bikin startup aja daripada langsung kerja sama company gede. Mereka pengen punya startup. Saya mengikuti salah satu kuliah yaitu namanya Strategic Entrepreneurship in the Age of Uncertainty. Jadi itu tentang kita sendiri ini harus punya mindset untuk membuat startup sebenarnya. Dan kita berlomba untuk menjadi tim terbaik untuk bisa membuat satu proposal kewirausahaan basicnya itu startup. Jadi kita sebenarnya lebih ke arah kita membuat aplikasi-aplikasi.